Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita persiapkan hati kita sebelum kita melakukan aktivitas, karena kita percaya hadirat Tuhan menguasai setiap kita. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu bagi setiap kami sampai hari ini. Kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan yang baik dan kami nikmati setiap kebaikan-Mu. Kami nikmati setiap kasih setia-Mu. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan lebih lagi. Mari datang dengan kasih-Mu kepada Tuhan, dengan cinta-Mu kepada Tuhan. Sembah Dia. Shikara la bara la urabata kara la shikara la bara la bara. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepadamu. Kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami. Hadirat-Mu ya Tuhan penuhi kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami katakan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Engkau dahsyat. Pagi hari ini kami mau katakan sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami, sebab kami percaya kami ada semua oleh karena Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Shikanaya ralaba sekanaya ralaba 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 ralaba. Oh, Yesus baik. Oh, rapa sekaralaba takaya ralaba 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 ralaba. Rapa sekata kaya ralaba 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 ralaba. Kami hanya mau bersyukur Bapa.
untuk semua anugerah, kasih yang Tuhan memberikan buat kami Tuhan. Pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengar sebagian sabda-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas-aktivitas kami. Biar Engkau yang menuntun kami. Engkau yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami perbuat hari-hari ini Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Iman kami boleh dibangkitkan. Iman kami boleh dikuatkan Tuhan. Untuk kami boleh lewati hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini saya ingin membawakan satu tema, ya, yaitu Yakub mewarisi berkat-berkat Abraham dan Ishak. Tema yang sangat menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Tujuannya untuk apa? Tema pagi hari ini untuk menyatakan bahwa kita adalah pewaris-pewaris janji-janji Allah itu. Saudara dan saya, kita semua, engkau yang sedang menyaksikan acara ini, kita adalah pewaris-pewaris janji-janji Allah itu. Hak pewaris janji Allah itu sangatlah besar dan berharga sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur untuk semua janji-janji Allah yang akan kita terima sebagai ahli waris kerajaan Allah. Di saat teduh pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Dikatakan firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kemudian Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin Bapak Ibu. Ya, 2 ayat kunci ini yang akan kita bahas pagi hari ini dalam saat teduh kita. Nah, berdasarkan firman kita sudah dengar pagi hari ini, kita melihat bahwa tujuan Yakub, destiny Yakub yang akan berkuasa dibandingkan Esau. Walaupun dalam perjalanan hidupnya penuh dengan proses dan tantangan. Seperti apa yang juga kita alami sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kita mengalami juga hal yang sama, mengalami proses, mengalami pembentukan, mengalami gesekan satu dengan yang lainnya. Tapi yang mau saya sampaikan, bahwa firman Tuhan ini pasti akan digenapi. Kita adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Allah menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sebagai pemegang janji-janji Allah itu.
Kalau Yakub disebut pewaris janji-janji Abraham dan Ishak, maka saudara dan saya juga disebutkan anak-anak ahli waris kerajaan Allah itu. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan di Roma pasal yang ke-8, ayat yang 16 dan 17, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita adalah ahli-ahli waris. Pewaris kerajaan Allah itu. Berhak menerima janji-janji Allah itu. Apa janji-janji Allah itu? Yaitu pengampunan akan kita terima. Keselamatan akan kita terima. Kehidupan kekal yang akan kita terima. Hikmat dan kebijaksanaan. Janji kesehatan, kesembuhan. Perlindungan. Janji ditolong di dalam kesesakan. Dan kegelapan-kegelapan. Janji kebutuhan finansial kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan kepastian masa depan. Itu janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah. Melalui perenungan pagi hari ini. Biarlah kita diingatkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris-pewaris tahta kasih karunia Allah. Bagian kita adalah bertanggung jawab sebagai ahli waris itu. Kita harus punya integritas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah dan ahli waris. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai ahli waris? Ada 2 poin. Yaitu kita harus sentiasa menjaga kekudusan kita sebagai ahli waris. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, marilah kita menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, supaya kita tidak tercemar dengan hal-hal yang dunia, yang membuat nanti kehilangan warisan itu. Kita harus berani memutuskan, mengambil sikap untuk tidak kompromi dengan hal-hal yang dunia, untuk hidup senantiasa saleh, untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Menolak keinginan-keinginan daging kita. Untuk berbuat dosa. Untuk jatuh di dalam kedagingan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu saya mau sampaikan, kita sebagai ahli-ahli waris Tuhan. Kita harus terus menjaga kekudusan kita. Kita harus terus menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli warisnya Tuhan. Karena firman sering berkata, kejarlah kekudusan sebab aku kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama, ayo terus menjaga kekudusan ini. Untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, kita harus menjadi saksi. Melakukan amanat agung Tuhan sebagai ahli-ahli waris, sebagai pewaris-pewaris tahta kasih karunia. Tanggung jawab kita yang kedua, kita harus bersaksi menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk dosa kita, dan oleh pengorbanan kebenaran itu, hidup kita dibenarkan. Alangkah baiknya Tuhan kita itu. Apakah kita hanya berdiam untuk menikmati sendiri keselamatan itu?
Saya berharap kita sama-sama, kita bergandengan tangan untuk kita sama-sama menjadi saksi Kristus untuk melakukan amanat agung Tuhan. Supaya keselamatan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu kerinduan Bapa di surga. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Engkau sedang menyaksikan, engkau sedang mendengar saat teduh pagi hari ini. Ayo kita ambil komitmen untuk kita bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Supaya orang boleh melihat sebagai ahli-ahli waris Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan mau kita ingin juga memberkati orang yang lain. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berharap saat teduh pagi hari ini biar memotivasi diri kita. Membangkitkan gairah kita kembali. Untuk kita boleh punya roh kasih mula-mula. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagai pewaris janji Allah. Pewaris kerajaan surga. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita ahli waris. Ya. Mari kita jaga hidup kita. Supaya orang melihat siapa diri kita. Sehingga orang kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah muka bumi. Saya percaya kalau kita melakukan kedua hal itu. Saya percaya janji-janji Tuhan akan kita terima dalam kehidupan kita. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 29 pasal yang ke-11. Kita sabar menantikan janji Tuhan digenapi. Amin Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita ambil satu komitmen untuk kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita mau menjadi saksi-saksi Kristus. Kita mau dipakai menjadi alat-alat Tuhan. Kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Untuk melakukan amanat agungnya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini mungkin engkau sedang bergumul dengan sesuatu. Engkau bergumul dengan sakit penyakit. Engkau bergumul dengan pekerjaan. Atau engkau sedang mencari pekerjaan. Engkau bergumul dengan anak dalam pendidikan. Dan pergaulan-pergaulan mereka. Pagi hari ini saya mau sampaikan. Kalau sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Percayalah Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Saya mau katakan pagi hari ini. Saat engkau sedang mendengar saat teduh ini. Dia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Amin. Jangan lari dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan lari Bapak. Tinggallah selalu dalam firman-Nya. Jangan mau ambil jalan pintas. Yang ujungnya adalah kita binasa. Percaya Tuhan pasti akan menjawab semua doa kalian. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah. Ada janji-janji Allah. Tapi yang Tuhan mau kita setia dalam mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini saya akan mendoakan Bapak Ibu. Mungkin engkau sedang bergumul. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Ora pasti karala batakaya. Oh, buka hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia ada.
di depan pintu hatimu. Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin memberkati hidupmu. Oh rapaseka ralabata kaya ralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh rabasanka karababababababa. Tuhan, Engkau jamah setiap hamba-hamba. Engkau jamah setiap hamba-Mu yang ada di rumah-rumah. Dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan jamah. Jamah hidup mereka. Shandaralabata kaya ralabaralaba. Yang sakit Tuhan, Engkau jamah. Sembuh dalam nama Yesus. Jamah anak-anakmu Tuhan. Yang berbeban berat, Engkau angkat beban mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, negara kami. Tuhan, lawat terus bangsa kami, pakai bangsa kami Tuhan. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Presiden kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Berkati semua aparat pembantunya, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Pak. Haleluya. Glory Jesus. Jesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan.